alasan untuk bersyukur ya. Apalagi kalau sampai dikaruniai nikmat yang sangat besar ya. Dulu pernah saya sampaikan kisah seorang ulama yang namanya Abu Kilabah ya kan, dimana beliau waktu itu ada seorang petugas patroli tentara ya, yang sedang patroli. Namanya patroli tentu ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat yang sepi ya, ke tempat-tempat perbatasan ya. Kalau sekarang ya perbatasan negara ya. Suatu ketika beliau ini, kalau tidak salah namanya Abdullah ya, Abdullah ini sedang patroli, kebetulan melewati tempat sepi sekali di pinggir pantai ya. Di sana dilihat ada gubuk reot sendirian, nggak ada yang lain, nggak ada ya. Maka beliau penasaran, didekati, ternyata beliau lebih penasaran lagi karena gubuk reot di tempat sepi seperti itu jebule ada penghuninya ada penghuninya, karena terdengar dari dalam gubuk reot itu suara orang yang sedang berzikir dengan zikir yang keras dan diulang-ulang. Apa zikirnya? Allah Rabbi auzi'ni an ahmadaka hamdan yukafi'u bihi ni'amaka wa faddalta alayya alan nasi tafdila ya. Jadi dia zikir begitu diulang-ulang dengan suara keras. Artinya apa itu Pak? Ya Allah, lapangkanlah hatiku untuk selalu memujimu dengan pujian yang sesuai dengan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kelebihan yang Engkau berikan kepadaku dengan kelebihan yang sangat banyak. Jadi orang ini merasa dia telah diberi nikmat oleh Allah yang besar dan diberi kelebihan atau karunia yang banyak. Maka yang mendengar ini Abdullah lebih heran lagi, lebih penasaran lagi. Atase tinggal di gubuk reot sendirian, kok dia merasa bahwa Allah telah memberikan kepadanya nikmat yang banyak dan karunia yang besar. Karunia apa wong tinggalnya di gubuk reot kayak gini sendirian gitu ya. Nikmat apa gitu loh ya. Wong tinggalnya di gubuk reot sendirian kayak gitu. Maka karena penasaran, ya kalau tinggalnya di tengah kota, rumahnya kayak yang di Solo Baru itu ya, duitnya oke, mobilnya banyak, asetnya banyak, terus dia ngomong, ya Allah mudahkanlah hatiku untuk selalu mensyukuri, memujimu atas nikmat yang banyak, atas karunia yang besar. Nah kalau seperti itu patut Pak ya. Ini tinggalnya di gubuk reot sendirian lagi ya, kok bilang bahwa merasa Allah telah memberi nikmat dan karunia yang sangat besar. Maka yang mendengar ini penasaran, lalu dia salam masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk aja, nggak dikunci gitu ya. Setelah masuk melihat ketemu orangnya yang tadi yang sedang berzikir itu, lebih heran lagi Pak. Orang ini Abdullah ini lebih heran lagi. Kenapa? Karena ternyata orangnya itu
yang berzikir gitu terus tadi Pak ya, itu kakinya lumpuh, matanya buta. Entek-entekan toh Pak nggih. Entek-entekan enggak itu? Udah tinggal sendirian di gubuk reot, matanya buta, kakinya lumpuh. Tapi dia tetap merasa memuji Allah dengan pujian yang katanya sesuai dengan nikmat yang telah Allah berikan yang sangat besar. Lalu ditanya, "Wahai Bapak," setelah tentunya kenalan dulu ya, kenalan ngobrol-ngobrol terus, "Wahai Bapak, sebenarnya apa sih nikmat karunia yang katanya jenengan rasakan besar itu? Sampai-sampai jenengan berulang-ulang memuji Allah seperti itu terus." Kata beliau, adapun nikmat yang Allah berikan itu, yaitu aku diberikan oleh Allah nikmat yang sangat-sangat besar sekali, yaitu qalbun syakir wa lisanun dzakir. Hati yang selalu bersyukur dan lisan yang selalu berzikir. Itu yang saya rasakan nikmat paling besar, yang selalu saya bersyukur kepada Allah. Adapun karunia yang saya rasakan sangat besar sekali, saya sampai saat ini masih selamat dari makar Allah. Kalau Allah punya makar, punya rencana, punya kehendak, bisa saja itu air laut tiba-tiba kayak di Aceh itu ya, apa? Tsunami. Ya. Bisa saja tiba-tiba terjadi bencana lalu saya mati ya. Itulah karunia yang besar yang saya rasakan. Oh, begitu. Terus akhirnya ditanya, "Lho jenengan di sini sendirian, Pak? Sebetulnya ada anak saya satu laki-laki yang yang menjaga saya, yang ngopeni saya. Cuman sudah 2 hari ini dia ndak pulang. Nah ini kebetulan ada jenengan, tolong cari, saya minta tolong cari itu anak saya. Udah 2 hari ndak pulang, berarti otomatis dia sudah 2 hari ndak makan, subhanallah Pak. Ya, dalam keadaan hidup sendiri, matanya buta, kakinya lumpuh, dan sudah 2 hari otomatis berarti ndak makan, tapi mulutnya terus memuji Allah, merasa ya. Setelah dicari-cari, ternyata petugas ini, Abdullah ini, ketemu ada seorang pemuda tapi sudah mati, dalam keadaan tergeletak, sudah mati, dan sebagian badannya sudah dimakan binatang buas. Ya. Maka Abdullah ini bingung, ini mau saya memberitahukan kepada bapak itu gimana nanti? Pasti nanti akan menjadikan bapak itu terpukul perasaannya. Anak satu-satunya yang ngope ini kok mati. Tapi bismillah diberitahukan juga, "Pak, sudah ketemu Pak, anak Bapak. Tapi sayang apa? Sudah mati." Kan tetean betul itu Pak ya. Tapi apa yang dia bilang? Alhamdulillah ya, Allah telah mengambil haknya. Allah telah mengambil haknya. Masya Allah. Akhirnya si petugas ini pun langsung, kalau sekarang menghubungi markas gitu ya, untuk supaya bapak ini bisa dievakuasi kalau sekarang ya, dievakuasi. Setelah datang tim evakuasi datang ke situ, masuk ke rumah itu,
Tim evakuasi ini kaget, ngomong sama Abdullah ini, kamu tahu ndak ini siapa ini orang ini? Saya nggak tahu, kata Abdullah tadi ya. Tahu ndak ini adalah ulama besar, namanya Abu Kilabah. Ini sudah dicari-cari lama menghilang. Gara-gara apa Pak menghilang dia itu? Oleh khalifah mau diangkat jadi hakim agung. Mau diangkat jadi hakim agung ndak mau. Ya dipaksa-paksa akhirnya dia menyingkir, minggat. Ndak mau Pak diangkat jadi hakim agung. Kalau sekarang kira-kira gimana Pak? Subhanallah ya. Ya itulah, kalau ulama zaman dulu itu ya antara ilmunya dengan perbuatannya itu sesuai, cocok ya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi seorang muslim tidak pernah ya, tidak pernah kehabisan alasan untuk selalu bersyukur. Apalagi kalau kita membaca kehidupan Rasulullah dan para sahabat ya. Kan kita sering mendengar itu Pak ya, Rasulullah itu rumahnya itu, kata Anas bin Malik, rumah Rasulullah itu cuma bilik yang sebenarnya tidak pantas disebut rumah Rasulullah itu. Hanya sebuah bilik yang di situ Rasulullah apa-apa ya di situ ya. Tidur ya di situ, makan ya di situ. Bercengkrama dengan istri ya di situ, istirahat ya di situ. Jadi betul-betul ruang serba guna betul. Itu rumah Rasulullah. Ya. Kata Anas bin Malik, rumah Rasulullah itu dindingnya pendek, pintunya juga pendek, sampai kalau orang itu ukuran badannya agak tinggi, itu mau masuk ke pintu rumah Rasul itu agak nunduk gitu. Ya. Itu yang cerita Anas bin Malik, pelayan Rasulullah ya. Apalagi Umar bin Khattab itu tidak pernah melihat masuk ke rumah Rasulullah, nggak pernah. Karena Rasulullah kalau apa-apa selalu di masjid ya. Maka Umar bin Khattab nggak pernah masuk ke rumah Rasulullah itu. Begitu sekali beliau masuk ke rumah Rasulullah, dilihat itu tidak ada apa-apa, tidak ada perabotan Mbak rumah Rasulullah itu. Ya, hanya ada pedang dan tombak yang tergantung, baju-baju yang tergantung, hanya ada bejana dipakai untuk berwudu ya. Sementara untuk duduk dan untuk tidur Rasulullah cuma beralaskan tikar. Dan ketika Umar bin Khattab masuk, kebetulan Rasulullah baru saja tergeletak leyeh-leyeh gitu ya, sehingga bekas tikarnya itu anyaman daun korma itu membekas di pipi Rasulullah, membekas di pipi Rasulullah itu anyaman daun korma. Maka Umar bin Khattab seketika itu mengatakan, ya Rasulullah, itu raja-raja Persia, raja-raja Romawi, mereka itu kafir, ingkar kepada Allah, tetapi oleh Allah diberikan kenikmatan dunia yang melimpah ya. Raja Persia itu pelayannya itu Pak 1000 orang. Pelayannya 1000 orang. Mungkin yang ngetoki kuku sendiri gitu ya, sing ngupaskan salak sendiri, ngupaskan mangga sendiri ya. Ahli gitu ya misalnya.
peralatan rumah tangganya, peralatan makan minumnya terbuat dari emas. Itu raja Persia. Maka kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, mereka itu orang-orang yang ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, tapi mereka diberikan oleh Allah nikmat dunia yang melimpah. Sementara engkau ya Rasulullah, kekasih Allah, kenapa engkau tidak minta supaya sedikit saja diberikan nikmat? Enggak seperti ini amat gitu ya. Enggak seperti ini amat gitulah. Nggih, mboten kados niki terus ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, mereka itu adalah kaum yang memang nikmatnya disegerakan di dunia. Apa kamu ndak rela dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah ini biar mereka miliki? Sementara akhirat yang abadi ini itu akan menjadi milik kita. Ya. Ini Masya Allah ya. Kalau kita membaca sirah nabawiyah seperti itu, betul-betul akan menjadikan hati kita selalu bersyukur ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah berbicara muhasabah ya. Muhasabah itu artinya memeriksa diri sendiri ya. Diperiksa segala sesuatu itu. Kalau ingin lancar, ingin baik, kita ingin selamat, harus selalu diperiksa ya enggak Pak? Kendaraan harus selalu diperiksa ya. Mungkin kalau kendaraan baru nggak perlu Pak ya. Kendaraan sudah dipakai puluhan tahun ya harus selalu diperiksa. Kalau ada bunyi sedikit diperiksa, ada terasa remnya kurang pakem diperiksa, ada terasa lampunya tidak terang diperiksa ya. Ada olinya yang bocor netes-netes diperiksa. Supaya apa? Supaya kita selamat. Kan gitu ya, periksalah selalu kendaraan Anda. Itu kendaraan padahal Pak ya, yang remeh ya. Apalagi diri kita harus selalu diperiksa ya. Makanya salah satu sifat orang yang muhsinin di dalam surat Adz-Dzariyat itu dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun ya. Setelah Allah menyebutkan dari ayat 14 sifat-sifat orang muhsinin, orang yang baik ya, di surat Adz-Dzariyat ya, alladzina hum wabil laili surat Adz-Dzariyat ayat 14 itu ya. Bentar. Kanu minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu Allah menyebutkan sifat-sifat ayat sebelumnya muhsinin ya. Orang-orang muhsinin ya. Sifat-sifat orang muhsinin itu apa? Satu, qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka pada waktu malam itu lebih banyak beribadah. Wa fi asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar, meminta ampun. Kalau kita tidak bisa yang pertama, minimal yang kedua Pak ya. Waktu sahur itu kita banyak istighfar. Kalau nggak bisa yang pertama berat itu. Wa fil lailihum kanu qalilam minal laili ma yahjaun, ini berat. Hanya orang-orang tertentu yang mampu. Malam hari lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya.
Itu orang-orang tertentu itu, Pak. Ya. Saya punya teman mungkin pernah ceramah di sini juga, namanya Abu Fatihah ya. Abu Fatihah Al-Adnani, tahu ya, pernah ke sini ya? Ya. Itu kalau malam itu tidur cuma 3 jam. Malam tidur cuma 3 jam, tapi ya sehat. Anaknya 12, Pak. Iya. Lah ngapain? Dia ternyata tidur dari mulai jam 10 sampai jam 1 saja. Jam 10 sampai jam 1 tidurnya. Ya. Nanti jam 1 pulang bangun ngapa? Enggak langsung sholat, baca dulu. Baca kira-kira 2 jam atau 1,5 jam. Setelah itu baru sholat sampai subuh, enggak tidur. Itu terus setiap hari. Ya, yang seperti itu saya jelas tidak mampu itu. Udah, itu orang-orang tertentu. Ini yang qalilam minal laili ma yahjaun namanya ya. Kalau di surat Adz-Dzariyat ayat 14 itu, sedikit waktu malamnya untuk tidur, kebanyakan untuk ibadah. Itu enggak kuat, minimal nomor 2. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur berarti waktu menjelang subuh, yastaghfirun, mereka beristighfar. Ya. Minimal yang nomor 2 ini, Pak. Kalau ingin digolongkan sebagai muhsinin. Ya. Kalau dalam ayat-ayat sebelumnya, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Baru lah tadi kanu minal laili ma yahjaun dan seterusnya ya. Kemudian apa? Sifat orang yang muhsinin, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu apakah tidak kamu melihat, memperhatikan, maksudnya introspeksi, muhasabah. Jadi orang yang muhsinun, orang yang baik di sisi Allah itu selalu muhasabah. Ya. Tadi selalu memeriksa diri, selalu diperiksa. Ya. Jangan-jangan dalam diri saya ada kejelekan. Jangan-jangan sifat-sifat yang Allah sebutkan bahwa itu merupakan sifat dasar yang jelek, jangan-jangan belum bisa saya rem, belum bisa saya kurangi ya. Jadi muhasabah itu mengoreksi diri ya, dari kekurangan-kekurangan, dari kejelekan-kejelekan, baik kejelekan itu berasal dari diri atau karena pengaruh dari luar. Kejelekan yang berasal dari diri itu apa? Ya, yang gawan bayi, Pak. Yang gawan bayi. Yang Allah katakan kemarin saya sampaikan di dalam surat Yusuf ya, innan nafsa la ammaratun bis su. Sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada yang jelek. Condongnya, keinginannya selalu yang jelek-jelek. Jadi dengan kita membaca ayat itu, kita menyadari, wah, jadi kita ini aslinya kecenderungannya itu kepada yang jelek-jelek. Dan itu kadang kita rasakan, kita sadari, Pak ya. Maka apakah hal-hal semacam itu sudah saya berusaha untuk menghentikannya, atau ibaratnya kalau berarti jiwa itu liar, apakah sudah bisa saya jinakkan, saya tundukkan jiwa saya ini ke apa? Sifat-sifat jelek saya ini ya. Berat itu, Pak. Ya. Karena apa? Ya. Ada salah seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan ma khalal jasadu min hasadin. Tidak ada satupun jasad atau jiwa
yang lepas atau yang terbebas dari hasad. Jadi aslinya setiap manusia itu punya sifat hasad dalam dirinya. Ma khala jasadun, kata Syekhul Islam, tidak ada satupun jasad atau jiwa yang lepas dari hasad. Hanya saja walainu, adapun orang yang jelek, yubdihi, orang yang jelek itu sifat hasadnya dikeluarkan, diomongkan, atau kalau lebih parah lagi diwujudkan dalam perbuatan, ya. Wal khairu wal birru, adapun orang yang baik itu yukhfihi, disembunyikan atau disimpan. Jadi namanya sifat hasad itu aslinya semua orang punya, ya. Dan kadang-kadang kita juga kalau kita pikir-pikir, kita merenung, kita introspeksi, itu kita betul-betul merasakan memang iya, Pak, ya. Coba kalau ada saudara kita dapat nikmat, kan kadang-kadang hati kita enggak seneng gitu, Pak, ya. Padahal itu saudara sendiri, ya. Bahkan yang paling sering dihasudi, dihasadi itu memang orang yang dekat, ya. Kalau orang yang jauh itu ya jarang dia. Tapi yang sering timbul di dalam diri kita rasa hasud itu justru kepada orang dekat kita, ya, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, ya. Kadang-kadang kalau kita melihat tetangga kita bangun rumah bagus saja, kadang dalam hati ada rasa, ya. Nah, itu wajar, semua orang, kata Ibnu Taimiyah, seperti itu. Nah, cuman bedanya kalau orang yang baik itu rasa seperti itu dilawan, disimpan atau dilawan. Sementara kalau orang yang jelek, rasa hasad yang ada dalam hati itu dikeluarkan dalam bentuk ucapan, ya, atau yang lebih parah lagi dalam bentuk perbuatan. Makanya saking bahayanya hasad itu, Pak, ya, sampai kita disuruh berlindung, kan, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sebab orang kalau sudah memperturutkan rasa hasad dikeluarkan tadi, ini bisa berbahaya. Bisa berbahaya, ya. Nah, ini hal-hal semacam ini kan berat sekali, Pak, ya. Berat karena itu bawaan, ya. Gawan bayi ada dalam diri kita, sifat hasad, sifat bakhil, itu ada dalam diri setiap manusia, ya. Cuman bedanya sifat bakhil itu ada yang istilahnya syukhon muttaba'ah, syukhon muta'an, rasa bakhil yang ditaati, yang diperturutkan. Tapi ada juga yang diselamatkan oleh Allah dari sifat bakhil. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita introspeksi, ya. Apakah sifat-sifat jelek yang bawaan itu sudah kita taklukkan, kita kendalikan, ya, ataukah malah kita biarkan, kita perturutkan, ya, kita turuti itu sifat-sifat jelek itu, ya. Nah, maka para ulama itu menyebutnya sebagai mujahadah, ya. Mujahadah tadi bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh di dalam melihat diri, dan kalau sudah sadar bahwa dirinya banyak kekurangan, kemudian dihilangkan, ya, sifat-sifat kejelekan-kejelekan tadi. Dan menghilangkan kejelekan-kejelekan seperti itu, ini berat, makanya disebut mujahadah, bersungguh-sungguh, ya.
Ini introspeksi terhadap sifat-sifat bawaan kita ya, yang memang sudah ada. Apakah sifat-sifat itu sudah kita taklukkan, kita redam ya. Kemudian yang kedua, kejelekan-kejelekan yang akibat pengaruh dari luar. Dan sekarang itu juga sangat berat sekali ya. Banyak sekali kejelekan-kejelekan yang masuk ke dalam diri kita yang itu berasal dari luar, pengaruh dari luar. Ya, kejelekan tentu bertingkat-tingkat ya. Ada kejelekan yang berat, ada kejelekan yang ringan. Ya, kejelekan yang ringan yang hampir kita ini banyak yang terkena itu karena pengaruh dari luar, Pak ya. Itu sekarang ini pengaruh dari mana? Dari media sosial. Itu mempengaruhi ya, menjadikan kita jelek gitu loh ya. Itu pengaruh dari luar. Sebagaimana sejauh mana media sosial itu sudah mempengaruhi kita, kita harus selalu introspeksi ya. Karena itu masalah sekarang yang dihadapi setiap orang ya. Maka kita harus introspeksi sejauh mana ini media ini mempengaruhi saya, menimbulkan kejelekan pada diri saya. Yang paling ringan itu apa, Pak? Ya, sekarang ini orang kalau ada sesuatu yang viral itu langsung wah, penasaran. Ya kan? Wow, ada tempat wisata yang baru. Wow. Oh, ada kuliner yang baru, enak, murah. Tempatnya juga nyaman. Itu kan langsung diviralkan gitu ya. Sejauh mana kita terpengaruh itu, Pak? Itu yang ringan, Pak ya. Itu yang ringan ya. Kan kebanyakan kita terpengaruh, Pak ya. Wah, terus langsung seolah-olah kalau ndak pernah mencoba nanti oleh malaikat mau ditanyakan gitu. Seolah-olah seperti itu gitu ya. Ya. Wah. Ya. Kadang harus menyiksa diri. Harus menyusahkan diri sendiri karena rasa penasaran, ingin merasakan apa yang sedang viral. Saya 3 tahun yang lalu itu jagong ya, diundang, ada teman saya itu di daerah Perampelan namanya. Perampelan itu lereng gunung Sumbing. Magelang. Nah, teman saya dulu di pondok akrab ya. Dia menikah mantu, saya diundang, datang saya ke sana. Nah, kebetulan rumahnya pas samping tempat wisata yang lagi viral. Nah, namanya Nepal Van Java. Ya, tapi nggak sengaja ke situ gitu ya. Wong niatnya ya jagong. Tapi karena sudah di situ ya sudah sekalian ya ke situ. Nah, pas lagi duduk-duduk santai di situ ada rombongan ibu-ibu. Oh, ibu-ibu sosialita. Ya. Udah tua-tua. Ya, usianya sudah 60-an gitu ya. Tapi gayanya masih petakilan gitu ya. Terus bilang gini sama saya, mas tolong difotokan. Tolong difotokan. Ya mau. Terus gayanya macam-macam, ada yang gitu kan. Gitu.
Setelah selesai iseng-iseng saya tanya, dari mana Bu? Dari Kupang. Oh dekat, cuman tetangga dengan mertua saya. Mertua saya kan Karangdowo ya. Di situ kan ada Kupang Karangdowo ya. Oh dekat, cuman tetangga saya bilang dengan mertua saya. Mana? Di Klaten. Oh bukan, ini Kupang Nusa Tenggara Timur. Masya Allah. Ternyata dari Nusa Tenggara Timur. Ya, ya-yaan. Ya. Kenapa Bu kok kesini? Sana kan juga banyak tempat wisata yang indah-indah itu ya. Ya, ini kan viral katanya. Ini lagi viral. Oh, jadi kalau lagi viral wajib wajib didatangi gitu ya. Masya Allah ya. Jadi ternyata sangat ya, media sosial itu sangat mempengaruhi diri kita. Ya dalam tingkatan yang lebih ringan mungkin kita juga seperti itu Pak ya. Kalau itu kan ya, terlalu lah ya, musuh dari Kupang sana, ujung timur, ujung timur Indonesia ya. Sejauh mana pengaruh-pengaruh luar itu mempengaruhi diri kita, ya, menjadikan kita berbuat jelek, punya sifat jelek, ya. Yang tadinya nggak pengin jadi pengin ya. Apalagi kalau sampai terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus selalu introspeksi ya, muhasabah ya. Merenung sebagaimana tadi saya umpamakan kendaraan saja, supaya kita selamat harus selalu diperiksa ya. Kembali tadi ke sifat-sifat yang itu bawaan Mbak ya. Di samping sifat hasad tadi yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merupakan bawaan ya, maka kita juga jangan mudah-mudah berbuat sesuatu yang menjadikan orang hasad kepada kita ya. Kalau hasad itu sesuatu yang jelek, maka kita juga berhati-hati jangan sampai berbuat yang menjadikan orang lain hasad. Apa yang menjadikan orang lain hasad itu Pak? Yang menjadikan orang lain hasad itu kalau kita suka pamer nikmat, itu menjadikan orang hasad. Maka kata Rasulullah SAW ya, wasta'inu fi umurikum bikitmanihi fa inna kulla ni'matin mahsudun. Kata Rasulullah ya, jadikanlah untuk supaya kamu terhindar dari hasad ya, dengan nikmat-nikmat itu kamu kitman itu menyembunyikan. Kenapa? Karena kullu nikmatin mahsudun. Setiap nikmat itu kata Rasulullah adalah mahsud pakai hak ya, itu artinya dihasadi. Jadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi berdasarkan sabda Rasulullah tadi, setiap nikmat itu pasti ada yang hasad. Artinya kata Rasulullah jangan sering-sering memamerkan nikmat, karena setiap nikmat berpotensi untuk dihasadi, menjadi tempat munculnya hasad ya. Jadi jangan mudah-mudah memperlihatkan nikmat ya. Padahal tadi dengan adanya media sosial, maka itu juga salah satu alat untuk pamer nikmat ya. Nikmat yang didapat langsung dipamer, baik nikmat itu berupa harta atau benda
materi atau nikmat minal yang lain, nikmat ibadah. Ibadah itu kan nikmat Pak ya. Malah menurut saya lebih jelek memamerkan nikmat ibadah daripada memamerkan nikmat harta ya. Kalau memamerkan nikmat harta ya wajar Pak ya. Tapi ibadah dipamerkan. Ya. Itu nanti bisa terjerumus ke dalam riya. Ya. Ria itu kata Rasulullah seperti menjalar ke dalam hati. Ria itu seperti semut hitam yang berjalan di tempat yang hitam atau berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang sangat gelap. Kata Rasulullah, merasuknya sifat ria dalam diri itu, timbulnya sifat ria itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang sangat gelap. Artinya apa Pak? Ora ketok. Maksudnya sifat ria itu kadang-kadang muncul tidak disadari. Ya tadi karena awalnya pamer atau memamerkan ibadah ya. Itu juga bisa mahsud ya, bisa dihasadi ya. Termasuk juga yang mudah timbul dalam diri kita adalah sifat su'udzon ya. Sejauh mana sifat su'udzon ini bisa kita kendalikan. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita saya yang menyampaikan, jenengan yang mendengarkan ya. Siapa di antara kita, saya yang menyampaikan dengan yang paling mendapat manfaat dari pengajian ini? Yang paling mendapat manfaat adalah yang mau mengamalkan. Saya kalau cuma nyampaikan tok tidak diamalkan juga tidak ada manfaatnya. Jenengan mendengar tok tidak diamalkan juga kurang manfaatnya. Maka yang paling besar mendapat manfaat dari sebuah ilmu adalah yang mengamalkan, bukan yang menyampaikan dan juga bukan yang mendengarkan. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu